Kalau malam AJB. Apa itu? Antar jemput biduan. Biduan. Wah, kerjaan lo asik juga. Tapi asal yang bener di sana. Siap. Emang ada yang gak bener, Bang Yos? Komedian, ya tadi presenter juga host kan. Lalu bintang film juga, main film. Juga penceramah. Ternyata. Iya. Keren. Aku dapat ilmu juga dari lo. Kok lojakannya jauh banget ya? langsung ilmunya ilmu pesantren penceramah. Nggak terasa kan? Iya. Gitu. Tapi saya daripada Pokoknya didoain jadi penceramah, lebih baik didoain jadi the next gubernur Jakarta. Yes, oke. Why not? Amin ya. Bisa. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara Benang Merah Bang Yos. Setelah kemarin kita syuting di Museum Bang Yos, lalu terakhir di warungnya Mandra, ya. Dan kali ini kita kembali ke studio Benang Merah Bang Yos. Dan lagi-lagi kali ini kita kedatangan tamu lagi yang ngakunya nih asli Betawi. Ya. Tapi kalau lihat namanya kok nggak ada Betawi-Betawinya gitu. Katanya sih juga abangnya komika Betawi. Bahasa kerennya dia adalah godfather-nya komika Betawi. Merek yang lain dia ini Jakmania asli loh. Wah. Sejati dia memang Jakmania. Benar atau enggak sih? Langsung aja kita tanya ke David Nurbianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya panggil abang aja boleh nggak? Memang harus begitu. Soalnya di konten yang lain saya lihat bintang tamu pada manggil bapak. Karena saya punya kedekatan emosional, saya Jakmania. Ya. Masa kecil saya di Lebak Bulus, ngelihat Bang Yos ditepokin betul. orang. Jadi saya Betul. terbiasa manggil abang, nggak apa-apa ya? Ya memang harus begitu. Kalau enggak ditenda kamu. Saya kasih pantun pembuka Ya, dulu buat abang. Ya, Yos. boleh. Layang-layang terbang melayang, jatuh di kursi di gambar wayang. Cakep. Ketemu Bang Yos paling disayang, siang dan malam terbayang-bayang. Gitu dong. Keren, Bet. Ya, lu Betawi asli enggak? Ini Enggak, ngomong gini loh, gua yang pikir ya. Betawi kok namanya ada bule-bulenya. Memang lagi kesambet apa waktu kamu lahir tuh? Ya, saya kagak tahu nih bapak saya punya ilham dari mana dikasih nama David. Tapi kalau dibilang asli, saya cerita sedikit Bang Yos. Sebenarnya yang asli Betawi itu dari ibu saya. Kakek, nenek, buyut semuanya Betawi. Nah, bapak saya sebenarnya orang Gombong, Kebumen. Oh, Jawa Tengah. Merantau ke Jakarta, ketemu ibu saya. Cuma karena saya lahir dan besar di lingkungan Betawi, jadi lebih kental Betawinya ke saya, Bang Yos. Ya. Gitu. Jadi seperti apa waktu kecil kamu lu ceritain itu, Pak? Iya. Keluarga yang apa namanya, pas-pasan, apa lebih di bawah lagi kurang atau bagaimana? Iya, sedikit gelantungan di bawah garis kemiskinan. Jadi ini garis nih, Bang Yos. gelantung di sini. Kita gelantungan, jangan sampai jatuh gitu ya. Berusaha keras untuk Luar tidak biasa. jatuh. Jadi bapak saya cuma Kerjanya apa? supir pribadi. Nyopirin orang, saya ngomongnya orang komplek lah. Karena kan saya tinggal di daerah yang di kampung yang banyak berbatasan dengan komplek. Di mana, dari mana? Bintaro. Waktu itu saya masukin ya. jokes, saya tinggal di Bintaro. Kalau Bang Yos tahu Bintaro, itu kan sektor-sektor tuh. Sektor 1 sampai sektor 9. Saya di sektor 2,5. Maksudnya? Duanya kompleks, setengahnya kampung. Nah, saya di kampungnya, Bang Yos. Ya. Terus susahmu apa coba kira-kira? Iya, bapak saya cuma supir pribadi, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Aja. Saya tinggal di lingkungan Betawi. Saya punya nenek pun memang masih punya ada warisan berupa kontrakan yang dimana akhirnya habis juga karena nenek itu satu rumah juga? satu rumah, tinggal satu lingkungan.
Jadi saya sekolah SD sampai Adik lu berapa? 2. Oke. Cewek dua-duanya. Saya anak pertama. Saya sekolah SD sampai SMA di sekolah negeri. Mulai dari SMP sampai SMA saya pakai surat keterangan miskin. Oh, Untuk supaya gratis. supaya bebas biaya bayaran. Yes. Jadi saya benar-benar memang ya dibilang nggak bisa makan bisa, tapi untuk hal lain-lain seperti untuk kesenangan, untuk main-mainan, punya hobi, punya. Jadi kalau teman-teman main-main seperti umumnya anak kecil, lu main apa? Iya, saya main ke kebun aja Bang Yos. Ke kebun, patungan ngerujak sama temen-temen. Iya. Ngoret-ngoret paret gitu. Bener, nyari mangga, nyari ya di kebun aja yang sebisa mungkin bisa kenyang tanpa keluar duit. Kan dulu kan masih banyak kebun-kebun gitu Bang Yos ya. Iya. Main aja di kebun. Sampai saya dengar ada teman lo sepatunya mau dibuang udah butut lo ambil gitu. Iya, itu kejadiannya SMA. Saya SMA dikasih kesempatan sama Allah punya teman orang kaya. Dekat rumahnya yang saya tadi bilang, cuma tadi dia yang di sektor 2-nya saya setengah. Di pinggirnya. Iya, kenalan sama dia kaya, tinggal di komplek. Nah, kita dideketin, terus orang tuanya dia juga sepertinya mempercayakan anaknya untuk dekat sama saya. Karena mungkin anggapannya orang miskin gak neko-neko gitu ya. Neko-neko. Bisa jadi bodyguard. Orang miskin juga nggak bandel karena nggak punya duit buat bandel. Jadi punya teman orang kaya, ya saya lihat-lihat kan dia punya sepatu, dia kayaknya udah robek sedikit, ganti beli baru. Saya minta baik-baik, ini jangan dibuang. Pas ukurannya sama lagi ya? Iya, saya aja yang pakai gitu. Udah puncak dari sedihmu kamu apa? Puncak sedihnya ya pas ibu saya meninggal, Iya. saya kelas 2 SMP. SMP? Jadi kelas 2 SMP itu saya merasakan ada kurang lebih mungkin 1 tahunan saya sekolah sambil merawat ibu saya. Merawat dalam artian ibu saya nih Mendekat sakit kronis mungkin lama sakit gitu kronis, mungkin pertamanya yang terdeteksi ginjal karena kami keluarga tidak punya biaya berobat. ya. Jadi nggak masuk rumah sakit? Nggak masuk rumah sakit. Diopatin sendiri di rumah? Di rumah. Dengan apa adanya obat apa juga? adanya obat, Waduh. sampai komplikasi nggak bisa bangun sama sekali. Itu saya membuang waktu main saya selama Iyalah. SMP itu untuk bolak-balik Ngopanin nemenin ibu. ibu. Sampai meninggal? Sampai dia meninggal. Berarti tugas-tugas ibu dulu kamu ambil alih? Betul. Termasuk ngapainin adik-adik kamu yang 2 Yang itu? paling krusial adalah merawat adik saya. Karena 2 adik saya ini perempuan. Dan waktu ibu ditinggal. Dan dia tetap sekolah juga kan? Tetap sekolah. Tetap sekolah dengan biaya yang seadanya. Setelah SMP lu lulus terus lanjutin SMA? SMA. Nah, terus waktu SMA apa? ceritanya? Sama. Masih bermodalkan surat keterangan miskin supaya dapat keringanan. Sampai akhirnya lulus SMA? Lulus SMA. Setelah lulus SMA apa lu kerjanya? Lulus SMA, saya sebenarnya pengen kuliah Bang Yos. Tapi karena keterbatasan. Iya, mungkin manunya ya. Iya, kondisi yang tidak memungkinkan, saya putuskan untuk bekerja. Pekerjaan yang bisa saya dapatkan dengan ijazah SMA saat itu sangat terbatas. Apa yang Pada saat itu yang saya tahu ya paling mentok-mentok jadi SPB, jaga toko, jadi pramusaji, ataupun jadi cleaning service. Pada saat itu pertama kali saya melamar pekerjaan kena tipu Bang Yos. Gimana tadi itu bagaimana? Baca koran, kan banyak lowongan tuh, lowongan kerja di koran, kerjaan. Iklan baris. Datang, interview, dites segala macam, ternyata tesnya mengharuskan saya mengeluarkan uang. Bayar. Okay. Setelah itu pekerjaan saya adalah yaitu nyari orang lagi untuk mau bayar lagi untuk dapat pekerjaan. Jadi malah justru diperalat ya? Diperalat. Gila juga tuh. Iya. Malah keluar duit, niat nyari duit malah keluar duit. Gagal ini, terus apa? Gagal. Terus waktu itu saya kerja sebagai pramusaji. Pramusaji di restoran fast food. Saya sebut aja KFC. Saya kerja sebagai apa ya istilahnya? Pegawai KHL, karyawan harian lepas. Semacam part-time gitu. Iya. Kerjanya yang ngebersihin area dining, cleaning service lah. Dapat honor berapa kamu tiap bulannya? Kalau nggak salah waktu itu di zaman saya dapat pokoknya tuh 800.000.
Pokoknya 800.000 plus ada uang harian kalau saya masuk saya dapat berapa gitu. Itu yang kamu anukan untuk hidup ya adik-adik kamu. Betul, itu yang saya sisihkan untuk. Terus apa lagi setelah jadi Setelah itu saya pernah juga jadi jaga toko rental VCD. Zaman saya tuh ya. dulu masih ada rental-rental gitu, Bang Yos. Rental, saya jaga tokonya. Nah ini lumayan ada jenjang karirnya nih. Jadi saya mulai iya dong, boleh dong kita punya jenjang karir. Kalau yang di di fast food tadi mentok. Mentok cuman sampai ngangkatin piring. Nah kalau yang di rental VCD DVD ini ada jenjang karirnya. Saya dari kios yang kecil depan rumah saya. Ya, pindah. Itu juga saya diterima bukan karena saya capable, kayaknya karena saya anak kampung situ dah. Ya, nggak enak hati lagi. Nggak enak hati. Ditempatin terus tiba-tiba mungkin kinerja saya bagus, saya ditempatin di toko yang lebih besar sampai saya nggak nyangka saya ditarik ke kantor pusat untuk jadi staff stock op name. Naik pangkat tapi ya. Naik pangkat, kerjaannya ngecekin toko di seluruh Indonesia ada waktu itu. Jadi istilah kerennya inspektur. Betul. Nyari-nyari kesalahan orang. Kok ngerti lo? Jadi nggak cuma Bang Yos, saya juga punya pengalaman intelijen lo Bang Yos. Ya, cuma kalau Bang Yos kan levelnya udah nasional. Kalau saya ya itu nyari kesalahan karyawan aja. Gitu. Terus pernah juga serabutan jadi tukang ojek Bang Yos. Ojek. Oh, motornya dari mana? Kredit. Jadi lu hebat yang bisa bayar kredit. Itu hasil dari jaga rental itu menghasilkan motor. Oh, karena ada DP-nya dulu ya, iya, betul nyicil. Bisa itu kamu cicil? Alhamdulillah bisa. Oh, ngojek ya? Ngojek. Ngantar apa itu? Ngantar AJS, antar jemput sekolah. Oh, antar jemput sekolah. Iya, kalau malam AJB. Apa itu? Antar jemput biduan. Biduan. Wah, kerjaan lo asik juga. Mau juga gue itu. Masa Bang Yos mau? Ya, lihat biduannya siapa dulu. Gitu dah pokoknya. Jadi ojek yang udah punya langganan, nggak sampai mangkal gitu Bang Yos. Iya. Oke, David, kita nyimpang dulu dikit ya. Dari tadi kan aku ngomong pembukaan tadi kan penasaran. Lu ngaku Jackmania asli. Siap. Ya lu tau nggak? Gua ingetin aja ya. Namanya Persija sebelum Sutioso jadi gubernur itu adalah kesebelasan pinggir kali. Nggak diperhitungkan orang. Ya. Lalu saya berpikir ya namanya kesebelasan ini kan mempersatu orang kan dari supporternya itu kan. Dan saya ngerti supporter itu isinya beda suku, beda adat istiadat, beda agama, semua akan ngumpul di situ anak-anak muda ini. Dan mereka akan nonton kalau Persija itu keren kan gitu. Siap. Kan. Loh kalah melulu bagaimana kan. Nah itu aku mulai secara sungguh-sungguh ingat saya nih ya. Menjelang tahun 2000. Ya, karena 98 kerusuhan ya 89 itu saya masih 99 itu masih oke lah, masih belum bisa berpikir yang lain kecuali fokus kepada masalah normalisasi Jakarta aja gitu lah. Terus itu tadi sepak bola. Saya datangkan pelatih pemain asing dari Argentina, dari pelatihnya saya datangkan dari Brasil gitu kan, ya. Dan alhamdulillah tahun 2001 itu juara. Dan tidak lebih dari itu adalah ini saya ceritakan supaya Jackmania yang waktu saya gubernur belum lahir, ya, Jackmania now itu tahu siapa yang membidani, siapa yang melahirkan Jackmania itu adalah Bang Yos, ya. Dan saya menguji kamu, saya rasa kamu waktu itu ya sudah umur 8-10 tahunan lah gitu ya. Iya. Oh waktu SMA kan sudah nonton dong kamu kan? SMP malah mulai nonton. Oh, udah nonton kan? Ingat nggak kalau Bang Yos masuk ke lapangan, Jackmania sambutannya gimana? Yang saya ingat nih ya. Bang Yos. Bang Yos. Bang Yos. Yes. Duh, saya nggak nyangka loh, dulu cuma bisa teriak-teriak dari jauh, sekarang tos loh barusan. Misteri ilahi. Saya salut juga kamu masih ingat itu ya, dan saya amat terharu. Iya, saya jadi, karena rumah saya dekat ke Lebak Bulus, Bang Yos. Dan waktu 2001 final, ya memperebutkan juara, presidennya Ibu Megawati, ya. Lalu ketua MPR namanya suaminya beliau kan, Pak Taufik Temas. Kata-kata Pak Taufik ini,
Bang, saya seumur hidup baru lihat ya namanya supporter sefanatik, setertib Jackmania ini. Mantap. Itu kata-kata yang amat saya ingat dari almarhum Pak Taufik Kemas gitu ya. Nah terus kembali lagi ke masalah pokok. Dari kamu ya apa namanya, katakan jatuh bangun tadi kan, kerja serabutan sana serabutan sini, lalu sampai rental itu sebenarnya kan sudah katakan mapan lah untuk tingkat waktu itu ya. Terus kemudian ke apa namanya stand up comedy ini gimana ceritanya kamu? Jadi ceritanya ini masa... Dikenalin orang atau idemu sendiri? Iya, saya kenal stand up komedi justru di masa krisis saya sebagai seorang pemuda ya. Orang bilang kan, iya krisis identitas. Iya. Di masa galau, nih gue mau ngapain sih? Masa depan gue ke arah mana sih? Passion gue kemana sih? Masa mau gini-gini aja gue? Betul. Pada saat itu kondisi keluarga juga ya masih tidak baik, dalam artian saya sebagai seorang anak pertama, cucu pertama nenek saya, yang dimana harusnya sudah bisa menghasilkan uang, saya masih serabutan. Banyak underestimate dari saudara sendiri justru. Seperti datang dari encang saya, dari encang-encing saya bahkan. Waktu itu ada kegalauan di mana karena mungkin encang saya ngelihat saya serabutan gak jelas Bang Yos. Dia memutuskan narok saya jadi petugas kelurahan. Karena kebetulan dia kenal sama Pak Lurahnya, teman dekat. Oh, gitu. Katanya gini bahasa kasarnya, lu daripada lu luntang-lantung gak jelas, lu udah kerja aja di kelurahan. Besok ketemu Pak Lurah ya. Maksudnya dia nggak nanya dulu saya mau apa kagak Bang Yos. Dia udah besok ketemu Pak Lurah. Semacam perintah gitu. Nah saya di masa itu mengalami kayak apakah... Ya udah limbung lah gitu lah. Iya limbung. Mau apa gitu. Iya apakah memang jalan hidupku menjadi petugas kelurahan? Nah, terus akhirnya lu datang juga nggak? Nggak datang. Saya nggak datang karena saya ngerasa kayaknya nggak di situ deh saya. Saya pengen bisa membuktikan diri saya bisa sukses dengan cara saya sendiri Bang Yos. Bukan karena dibantu sama orang tua pada saat itu. Nah itu menimbulkan konflik lagi. Saya dibilang nggak nurut, saya dibilang anak kurang ajar, nggak tahu terima kasih. Udah belum dibantu kok malah nggak mau. Sekarang lu lihat jadi apa sih lu? Nah itu di masa itu saya kenal stand up comedy. Saya waktu itu kan saya masih ngojek itu tadi ya, yang antar jemput anak sekolah plus saya. Plus ngantar biduan tadi kan? Iya, malamnya. Inget mulu Bang Yos. Kalau sama biduan. Nah, terus? Ya terus saya nyambi juga nganter teman saya yang wartawan. Jadi saya ngojekin dia. Ada liputan komunitas stand up komedi di Bintaro. Apa? Liputan? Liputan untuk majalah. Oh iya. Majalah komunitas. Kamu disuruh apa? Nganterin aja. Oh nganterin. Nganter dia. Oh, Pit liputan yuk. Ikut gue liputan. Kemana? Itu ke kafe. Ada komunitas stand up. Saya nggak tahu apa-apa tuh Bang Yos. Apaan sih stand up? Saya datang. Terus dia nulis berita. Sambil menunggu dia berarti nyaksikan. Saya nyaksikan. Plus saya ditugasin ambil foto deh lu. Ditugasin ya deh saya moto-moto seadanya gitu-gitu. Terus saya ngelihat apaan sih ini ada orang sendiri ngomong di atas panggung. Saya lihat ada yang lucu tapi lebih banyak yang kagak lucu. Gitu. Nah terus jiwa Betawi saya bergejolak Bang Yos. Yang namanya anak Betawi kan lahir lucu ya. Iya, lahir udah lucu. Lahir udah lucu. Maksudnya kita terbiasa ngelawak di tongkrongan, di sekolah kita terbiasa nyeletuk sampai dikeluarin guru gitu ya. Iya. Seringnya, nah percaya diri muncul. Masa gue kagak bisa begitu bikin orang ketawa. Penasaran, datang terus. Udah langsung nyoba Bang Yos. Nonton dulu. Berkali-kali ditawarin, saya tolak, nggak mau. Saya bilang, belum berani. Tapi akhirnya suatu waktu saya memberanikan diri. Masa dia bisa? Masa saya orang Betawi uratnya aja lucu saya bilang gitu. Terus? Iya kan? Lu nyoba? Nyoba saya, Lah nyoba pertama itu lucu nggak lu? Enggak. Itu ceritanya sama dengan Rigen dan Abdur itu sama. Pertama nggak lucu, nggak ada orang ketawa. Iya. Lu nggak kapok gimana? Ceritanya? Nggak kapok karena begitu saya nggak lucu, langsung dikasih tahu sama senior di situ kenapa saya nggak lucu. Karena saya melakukan basic stand up comedy yang salah. Saya melakukan joke telling istilahnya Bang Yos. Jadi saya lu ngomong soal apa waktu itu? nyari bahan
lu nyari bahan komedi di internet. Oh. Bawain anekdot-anekdot. Niru orang dong. Betul, jokes-jokes yang sudah pernah ada. Nah, orang nggak ketawa lagi, udah pernah denger gue. Betul, istilahnya jokes kodian lah, udah sering dibawakan orang. Saya salah, baru dikasih tahu format yang benar, bahwasanya stand up comedy itu harus berdasarkan keresahan pribadi, cerita pribadi, dan asumsi, argumentasi, semua pribadi gitu. Sudut pandang pribadi kita. Baru dari situ saya belajar yang namanya menulis. Ya karena kebetulan saya orang Betawi, saya pikir untuk mengambil, ada istilahnya dalam stand up comedy itu persona, personal branding kita, ya udah. Ya, apalagi kalau bukan apalagi itu, kalau kan, bukan gitu, Betawi. Udah sih itu yang mendasarin kamu untuk ngangkat, katakan pamor Betawi lah lewat penampilan-penampilanmu selalu nuansanya Betawi. Betul, karena kata senior saya, bawain cerita yang dekat-dekat aja. Yang kebetulan yang dekat dengan saya ya kebudayaan Betawi, sehari-harinya orang Betawi gitu. Alhamdulillah dapat atensi dari situ, Bang Yos. Orang pada ketawa adalah gitu. Orang pada ketawa, terus banyak orang Betawi yang ngerasa terwakili dari materi komedi saya. Gitu. Satu saja, Fit, coba kalau lu berdiri sekarang stand up, gua nggak pernah lihat soalnya. Soal apa nih? Oh, terserah lo lah apa. Apa namanya? Syaratnya aku harus ketawa. Lo tau gua bawa apa sekarang? Bawa apa? Ini bawa. Benar. Iya. Bang Yos, kerjaan lama jangan dibawa-bawa. Itu udah ketawa. Alhamdulillah dapat 1. Saya berasa nggak lagi diwawancara. Baru sedikit. Oke, tawanya. siap. Saya bawain soal Jakarta aja, Bang Yos. Ya. Yang saya ingat waktu saya kecil, nih orang Betawi pasti tahu yang namanya Bang Pitung. Bang Pitung dulu ceritanya sakti banget, sampai dia punya ilmu bisa jalan di air. Jalan di air? Iya, jalan di air. Saya bilang, Pitung ternyata bukan cuma sakti, tapi dia visioner. Buktinya sekarang orang Jakarta nggak perlu sakti, setiap banjir jalan di air. Udah gua tahu. Udah lu aman. Visioner, aman ya? Aman. Iya, saya curiga HP saya disadap juga dan ya. Mohon izin Pak, jangan. Gini ya, yang paling fenomenal itu kan bicara soal stand up comedy ini kan, lu masuk final. Siap. Dalam acara apa namanya ya? Suci. Stand up comedy Indonesia. Indonesia. Suci ya singkatannya Suci. ya. Yang keempat. Yang keempat. Ya, lu final berhadapan dengan Abdur. Setuju. Ya kan? Lu juaranya. Juara. Terus dapat hadiah dong, gede dong. 50 juta uang Wih. tunai plus 50 juta, gede amat. iya hadiahnya. gede. Plus Apa lagi? sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor ini Wow. batangan, motor laki gitu. Oh iya dong. Iya, ojek jadi naik kelas tuh saya. Sementara ojekanmu masih ada. Hah? Ojekanmu masih ada, kamu dapat hadiah itu. Yang ojekanmu yang lama udah dijual atau Udah apa? dijual. Oh alah, Udah lu nggak dijual. ngomong tadi udah dijual. Udah dijual. Gitu, dapat baru motor nih ya. baru. Terus lu pakai apa 50 juta? 50 juta, 25 juta saya berangkatin nyai saya, nenek saya umroh. Oh, Nyai. Iya, nyai, Kenapa nenek saya. Nyai? Lu mungkin ada dosanya kali ya. Ya, Sering menggunakan materi komedinya Nyai kali. iya, sepakat. Setuju. Oh, itu bayar dosa. Saya nebus. Oke. Iya, saya bayar dosa dan saya ngerasa juga di perjalanan hidup saya kalau nggak ada nyai saya mungkin saya udah Iya, udah itu kemana tahu gitu. Moralmu yang menjadikan kamu terus tetap semangat. Sebagai pengganti ibu lah. nyai Menganti saya ibu yang sudah tiada itu. Iya, ya. betul. Betul. Sisanya 25 juta saya bagi rata nyenengin keluarga. Makan Adik-adik makan. gitu, makan. Iya, beli barang-barang. Nah, lu kan kenal abangnya stand up Betawi ya. Dan yang saya dapat dari cerita itu, kamu pernah bikin show juga yang menggabungkan antara lenong dengan stand up. Ya. Gimana? Ini kan anunya, triknya kan beda ini. Gabungin gimana ceritanya? Jadi saya bikin acara 2016 itu di Setu Babakan, kampung Iya, perkampungan budaya gua yang Betawi. bikin kampung Betawi. Iya, itu bener ya, Setu buset dah gue Babakan. kayak salah ngomong ini ya. Bang Yos dan pokoknya Masih dipakai kan? Masih itu dipakai gambaran waktu kan? itu. Untuk kumpul Betawi gitu. Iya. Karena mereka sudah terpinggirkan, mau naik haji jual tanahnya. Tadinya di Jakarta Pusat, minggir di sana naik haji lagi anaknya, jual lagi akhirnya keluar Jakarta dia Iya, kan. betul. Nah, makanya saya pikir Situ Babakan itu.
Kan nuansanya rumah kan saya wajibkan harus nuansa Betawi. Nuansa Betawi. Tapi masih dipakai untuk kumpul-kumpul ya? Masih. Itu saya tampil di amphitheaternya tuh. Iya. Di luar itu, Bang Yos. Jadi saya terpikir waktu itu karena memang saya dikenal sebagai stand up comedian Betawi, ya sekalian aja lah saya bikin acara special show yang berkolaborasi dengan kebudayaan Betawi lain. Termasuk tari-tarian dan lenong. Lenong openingnya tari-tarian, lenongnya itu jadi pembuka untuk sebelum saya masuk stand up materi stand up saya gitu. Fenomenanya Betawian itu kan pasti dari zaman ke zaman berbeda-beda selera ya. Kalau yang saat ini sekarang yang lagi berkembang saat ini soal Betawi atau Jakarta, apa menurut kamu apa? Yang sedang berkembang. Maksud saya yang bisa diangkat ke stand up comedy itu apa gitu soal Betawi dan Iya, saya sih lebih kepada sekarang literasi soal Betawi sih Bang Yos yang bikin saya waktu itu juga ngerasa saya stand up saya ini nggak cuman kosongan, istilahnya ada pesan, ada isinya, ada pesan, ada pesannya. Itu sebenarnya lebih ke literasi sih yang sedang juga saya selalu tidak tinggalkan adalah di mana di setiap kesempatan saya bawain materi soal Betawi sih sebisa mungkin saya sisipkan tentang literasi budaya Betawi. Ya itu tadi termasuk makanan khasnya apa aja, sejarah Jakarta di mana kenapa banyak daerah nama depannya kebon, nama depannya rawa, ya karena memang dulunya kebon, dulunya rawa, gitu. Lebih kepada konten-konten sejarah sih yang sepertinya menarik untuk dikulik karena unik sekali. Iya. Oke. Terus kamu sekarang ini kan sudah berkeluarga ya? Alhamdulillah. Siapa nama istrimu? Mike ini bule lah gitu namanya. David sama Mike. Iya ya. Keren juga lo cari istri namanya Mike. Orang Betawi apa bukan tuh? Orang Madura. Orang Madura. Ketemunya di mana lo? Ketemunya di DM Instagram. Bang Yos main modern Instagram kan, ada juga Instagramnya kan. Loh. Bisa tuh Bang Yos buat DM. Lo jangan ngajarin yang nggak bener dong. Enggak, saya ngasih tahu doang, itu bisa buat DM. Gitu. Bisa buat kenalan sama orang gitu. Jadi sudah punya satu putri. Satu putri dan akan lagi. Akan. Sudah hampir lagi 2 ya? Hampir 2. Apa arti bagi kamu keluarga itu? Keluarga sih obat kesepian sih, Bang Yos. Obat kesepian? Obat kesepian. Karena ini bukan stereotip ya, bahkan banyak anggapan. Kadang orang, ada stereotip gini, orang yang paling lucu adalah orang yang paling kesepian. Bahkan orang banyak yang paling lucu, iya, orang yang paling kesepian? Iya, orang yang paling lucu. Jadi buat teman-teman yang punya teman yang paling lucu di tongkrongannya, pasti dia adalah orang yang paling kesepian, orang yang paling sedih sebenarnya. Bahkan Robin Williams, stand up comedian legendaris dunia, itu meninggal karena depresi. Dia komedian padahal, kok bisa depresi? Ya karena memang dekat sekali kita dengan kesepian dan kesedihan. Keluarga adalah obatnya. Artinya saya sedih, saya sepi, ya itu untuk diri saya sendiri. Tapi ketika saya bareng keluarga, ya saya hidup untuk mereka. Kesepian itu bisa hilang. Gembira, happy, lalu gembira, kamu semangat. Happy. Betul. Jadi saya hidup tuh ada alasannya gitu Bang Yos. Untuk mereka-mereka, untuk istri dan anak-anak saya. Untuk orang tua saya yang masih hidup. Yang nomor 1 ini, cewek ini umur berapa ini? Sekarang sudah 4 tahun. 4 tahun. Sudah KBB. Lu nanti arahkan besar. Komedian apa enggak? Kayaknya enggak deh. Saya takut dia komedi kan bawain materi soal yang deket-deket. Saya takutin dia bawain materi tentang saya nanti. Saya nggak bisa. Iya. Ya, Fet ya, lu kan sudah apa lagi ya? Kecuali komedian kan, yang saya dengar kamu kan juga jadi host ya. Alhamdulillah. Terus jadi apa lagi? Pernah main film, series. Keren juga kan? Main film, bikin skenario juga. Pernah juga bikin skenario. Menulis skenario. Lu belajar dari mana? Pada dasarnya ketika kita belajar stand up comedy Bang Yos, menulis atau writing itu adalah bagian dari ilmu yang dipelajari. Jadi tinggal dikembangkan aja untuk ke arah mana. Nah ketika diarahkannya gitu untuk kebutuhan skrip,
kebutuhan skenario, ya kita tinggal pelajari ilmu-ilmu tentang skenario. Tapi basic menulisnya kita sudah dapat dari menulis materi. Karena kita stand up comedy itu terbiasa menulis materi original berdasarkan keresahan kita. Padahal basic pendidikanmu kan hanya SMA saja kan? Ya. Nah, di situ hebatnya lo ya, bisa nulis skenario segala macam. Ya, alhamdulillah. Karena punya bakat, memanfaatkan pengalaman itu kan masuk ke otak bank kita gitu namanya. Masuk ke otak. Nah, kayak bank otak itu kan. Terus pada saat kamu butuhkan, kayak ATM itu, baca, masukkan, set keluar inspirasi itu. Karena ada isinya. Nah itu kan. Nah, dalam waktu dekat ini ada nggak proyek yang kamu idamkan, lagi kamu garap itu apa? Iya, saya sedang mudah-mudahan juga deal, ada juga ditawarin jadi comedy consultant untuk series. Jadi kita masukin aspek-aspek komedinya gitu, Bang Yos, di situ. Sama satu lagi adalah tour. Saya mau tour stand up comedy ke... Tour tuh maksudnya ke kota-kota lain gitu? Iya, ke 4 kota. Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan finalnya di Jakarta. Ya, itu di bulan Oktober. Itu saya bawa materi tentang politik. Iya, materimu yang sekarang ini kamu sesuaikan dengan zaman lah. Iya. Karena sekarang lagi tahun politik. Ngambil momentum. Temanya apa? Temanya adalah 2024 dekat dengan rakyat. Yes. Kok pinter kamu ya? Iya. Nah, ini ya, kan banyak ini komedian ya, atau selebritis yang masuk ke Senayan ya, jadi caleg. Dan terakhir ini adalah si Komeng dan Jarwo. Iya. Lu gimana? Kamu pengen nggak? Saya pengen. Iya dong, ya pengen nggak pengen, apa-apa, tapi ya. mungkin tidak dalam waktu dekat. Oke. Mungkin 5 tahun lagi. Itu juga apa namanya pengabdian yang terhormat kan di Senayan. Siap. Mewakili kita semua. Siap. Tapi asal yang benar di sana. Siap. Emang ada yang gak bener, Bang Yos? Lo yang tanya ya, bukan gua ngomong. Iya kan saya mancing doang. Oke, itu tahun politik. Ini banyak materi nanti. Iya. Untuk ini tahun politik ini. Iya, siap. Untuk di komedian kan wah memang banyak yang lucu-lucu, caleg ada yang lucu, capres ada yang lucu Iya, kan gitu. iya. Lucu itu kan baik bukan buruk. Betul. Itu kan yang Iya. kan. Nah, oke David ya. Acara ini memang khusus untuk memotivasi para anak-anak muda milenial. Ya. Jadi bahwa menjadi anak muda itu jangan cepat menyerah dengan keadaan. Iya. Itu kan ya. Nah, tentu saja dengan perjalananmu yang cukup runyam tadi waktu kecil, terus kamu apa namanya nggak mau menyerah, terus mencari celah-celah yang mungkin bisa kamu dapatkan, membawa masa depanmu gitu dan sebagainya itu. Jadi trik-trik yang kamu gunakan sebenarnya apa untuk bisa kita wariskan kepada mereka-mereka? Iya. Yang saya pelajari dari pengalaman hidup saya adalah, Bang Yos, ketika kita mau sukses, ketika kita mau meraih kebaikan, itu harus mengalami masa sulit. Jadi kalau orang-orang mental-mental anak muda tidak sanggup di situasi sulit, ya jangan berharap dapat kebaikan dan kesuksesan. Karena sudah hampir pasti kesulitan itu adalah jalan untuk menuju kesuksesan itu sih. Kesulitan itu jalan menuju kesuksesan. Ya. Oke, ini bagus sekali kata-kata. Ya. Ya. Dan masa depan kita bukan ditentukan oleh orang lain, termasuk ayah kita sendiri. Kamu kan tadi suruh dianukan Pak Lurah, tapi nggak mau. Itu tadi itu juga satu trik lagi. Masa depan kita bukan ditentukan orang lain, termasuk orang tua kita. Adalah kata hati kita sendiri ya. Tiba-tiba terus ketemulah stand up comedy itu yang membawamu sukses. Iya, sepakat. Yang lain mungkin ada yang mau kamu sampaikan ke para milenial apa? Ya, untuk para milenial khususnya, kita menghadapi masa di mana isunya soal kesehatan mental, ya Bang Yos. Anak-anak muda zaman sekarang tuh terlihat kurangnya fighting spirit, terlihat apa namanya tidak siap dengan keadaan yang sulit. Yang mau saya katakan adalah ketika kita merasakan kesulitan, kita pasti ada di pikiran, dalam hati kita, dalam diri kita tuh seperti kita marah sama keadaan. Seakan-akan kita orang paling menderita di dunia.
Kenapa sih aku mesti menghadapi kayak gini? Betul. Kok orang lain enggak? Iya, padahal tidak. Karena itu kita ngelihatnya ke diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kita ngelihat keluar, ternyata kita nggak sendiri. Banyak orang yang sulit, nggak cuma kita doang. Jadi kenapa sih kita selalu ngerasa kita paling menderita di dunia? Padahal orang lain juga banyak yang merasakan itu. Jadi hadapilah itu. Hadapilah itu. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalan. Karena Tuhan nggak pernah memberikan cobaan kepada kita tanpa memberikan jalan keluarnya. Betul. Oke. Dan Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kita yang merubah sendiri. Yes. Tidak ada usaha dari kita. Gitu ya. David ini tadi ya, komedian, ya tadi presenter juga host kan. Lalu bintang film juga, main film. Juga penceramah. Ternyata. Iya. Heran. Aku dapat ilmu juga dari lu loh. Kok lonjakannya jauh banget ya? langsung ilmunya ilmu pesantren penceramah. Nggak terasa kan? Iya. Gitu. Tapi saya daripada Pokoknya didoain jadi penceramah, lebih baik didoain jadi the next gubernur Jakarta. Bang. Yes, oke. Why not? Amin Bisa. ya. Amin. Amin. Saya udah Bisa. ketemu sama gubernur Jakarta yang legendaris, masa iya nggak ketularan ya kan? Terima kasih banget ya. Siap, Lu mau sayang. Terima datang. kasih banyak Bang Yos. Saya tidak bisa berikan apa kecuali satu kenangan, Siap. yaitu buku biografi saya. Siap. Yang tidak jauh dari riwayat hidupmu tadi. Ini bukunya. Siap. Ya kan? Pas banget. Ada Saya mau 2 jadi buku. gubernur kan? Iya. Ini waktu lahir sampai jadi panglima. Ini waktu gubernur, temanya apa coba? Gubernur? Gubernur DKI Jakarta di masa sulit, era 5 presiden, sang pemimpin. Nah, saya bacain. Jadi aja. gubernur Saya 5 bacain. kali presiden Siap, ganti. siap. Ini udah untuk David. Alhamdulillah, Oke. sudah ada tanda tangannya. Ayo kita foto dulu. Siap. Mana? Siap. Tanda tangan. Tanda tangan nih. Di jersey Persija saya udah siapin Bang Yos nih. Wah, tahu begitu gua juga pakai kaos Persija tadi. Iya, siap ini. Ya, siap. Orang-orang kan biasanya tanda tangan pemain. Ini yang ditakutin pemain. Taruh di sini aja ya. Bang Yos. Wih, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bang Yos. Ya Allah, Masih ada satu lagi. berkah ini. Gua kasih hadiah lagi nih. Kaos. Siap. Ini. Coba ditempel pada dada lu, keren nggak nih? Wih, mantap. Keren fotonya, bukan keren lo. Iya. Oh iya, saya bilang mantap. Saya ngeliat ke sini Bang Yos. Mantap. Ini gubernur, ini the next gubernur. Amin. Ya Allah, Amin. udah didoain sama. Iya, udah ditepuk ininya, Masya Allah. Kalau dulu gubernur juga asal-usulnya dari anak susah, anak miskin. Ih, keren lah pokoknya. Kenapa lah. kamu nggak bisa? Bismillah ya, Bang Yos. Terima kasih banyak. Fit, lu kan bikin show yang akan datang kan. Jadi ini kesempatan untuk penonton Benang Merah Bang Yos. Kalau showmu itu kapan dan cara beli tiketnya gimana? Coba Siap. lu sekarang ngomong dulu. Ya, buat teman-teman penonton setiap podcast Benang Merah Bang Yos, silakan kita hadapi tahun pemilu dengan keluasan. Jangan lagi dengan ketegangan, jangan lagi dengan permusuhan, tapi dengan mentertawakan nasib bangsa bersama. Kalau gitu kan enak tuh, kita nggak ada yang tegang, nggak ada yang ribut-ribut. Silakan nonton 2024 Dekat dengan Rakyat. Saya akan jalan tur mulai dari bulan Oktober, mulai 7 Oktober itu di kota Surabaya, berikutnya Yogyakarta, Bandung, dan tanggal 9 Desember di Jakarta. Tiketnya bisa dibeli di loket.com. Terima kasih banyak. Sip, oke. Oke, terima kasih David sudah datang, berbagi cerita dan memberikan tawa untuk kita semua. Sehat selalu, salam buat keluarga di rumah, dan lucu terus ya. Amin. Untuk para penonton Benang Merah Bang Yos yang sudah nonton, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.